أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'dah. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul atau bermuajahah bertatap muka pada kesempatan kali ini. Dan kami pada waktu ini alhamdulillah berada di Lasyaka Cake and Bakery, produk dari Pondok Pesantren MBS Klaten, dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Dan tak lupa salawat serta salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah di sini kami akan menyampaikan beberapa nasihat Ramadan ini yang insya Allah akan berguna atau bermanfaat bagi kita semua. Dan khususnya ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Jamaah yang berbahagia, ada dua hewan yang bentuknya hampir sama, yang sifatnya juga hampir sama, yaitu satu itu adalah ulo atau ular. Kemudian yang satunya adalah ulat atau ular kalau kita biasa lihat. Ulo dan ular ini mempunyai dua karakteristik dan dua sifat yang sama, yaitu hewan melata, hewan yang tidak disukai, dan hewan yang sangat menjijikkan tentunya. Nah, dan dua hewan ini memiliki fase yang sama. Jadi sebelum dia memasuki fase itu, dia adalah hewan yang sangat menjijikkan dan hewan yang sangat tidak disukai. Kemudian dia masuk ke fasenya fase berpuasa. Jadi dua hewan ini punya fase, kawan-kawan, fase berpuasa. Nah, puasanya ulo itu puasanya menjadi hendak mengelungsungi, kalau bahasanya kan hendak mengelungsungi. Kalau puasanya ular itu menjadi kepompong. Nah, sebelum berpuasa, dua hewan ini menjijikkan, tidak ada yang suka. Kemudian masuk fase berpuasa. Nah, si ular ini, dia mulai menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Masuk fase menjadi entung. Nah, baru jadi entung saja, itu sudah ada perubahan yang ditimbulkan oleh ular tadi. Sampai-sampai kalau kita di desa itu kan mainan entung. Di sawah, di pohon pisang itu kita cari entung, di daunnya itu kita cari entung, sok-sok itu buat mainan. Itu udah ada lagunya, entung gergeran kan gitu. Itu anak-anak suka, orang tua suka cari entung buat pakan bebek, pakan ternak. Nah, beda dengan ular. Ular ini walaupun masuk fase berpuasa, tapi dia tetap sama, cari ngeleng, cuma tidur aja. Fasenya ngelungsungi. Ular ketika ngelungsungi, ketika kita ganggu itu juga akan nyokot atau nyatek kan gitu. Nah, jadi fasenya berpuasa ular ini tidak ada manfaatnya sama sekali, malah merugikan orang lain kalau dia ketemu dengan orang. Nah, makanya kita milih fase puasanya siapa. Kita milih fase puasanya ular atau fasenya ular kan gitu. Kemudian setelah berpuasa, nah ini setelah 30 hari atau 29 hari selesai, bulan Ramadan selesai, kita masuk ke fase berikutnya. Kalau kalau ulo tadi masuk fase berikutnya adalah fase ngelungsungi. Setelah selesai ngelungsungi, ulo tadi menjadi sebuah makhluk yang sangat berbahaya. Tentunya dia akan tambah panjang, tambah galak, tambah ganas. Kalau ular setelah fase jadi entung sudah ada manfaatnya. Setelah entung, setelah berpuasa, babar sejatinya wujud.
Nah, dia menjadi sebuah makhluk yang baru, yaitu yang dinamakan kupu-kupu. Dari makhluk yang jelek, kemudian makhluk yang bisa memberi manfaat, kemudian di klimaksnya dia menjadi makhluk yang baru yang disebut kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini semuanya suka kawan-kawan. Orang tani di sawah juga suka lihat kupu-kupu. Anak-anak juga pengen mainan sampai ada lagunya. Kupu kuwi tak encupe mo ngabure ngewohake ngalor ngidul ngetan bali ngulon mrana mrene mung sak paran-paran mbok ya mencok tak encupe bubar mencok ceprok banjur mabur keleper. Nah itu, ini adalah sebuah perwujudan dari hari yang lalu harus lebih baik, hari sekarang harus lebih baik daripada hari yang lalu. Jadi sebelum berpuasa menjadi makhluk jelek, kemudian fase berpuasa lebih baik, fase setelah berpuasa menjadi yang lebih baik lagi. Beda dengan ular sebelum puasa ya bentuk ular, pas puasa ngelungsungi ya galak, habis ngelungsungi tambah gede, nafsunya tambah diucul, langsung cari makan, wis seperti itu. Nah, jadi ada pelajaran yang bisa kita dapatkan dari dua hewan tadi, yaitu ulo dan ular. Mari kita pilih yang mana, itu saja. Pilih ulo atau pilih ular. Pilih puasanya ulo atau pilih puasanya ular. Nah, demikian jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan, dan jangan lupa mampir di gerai kami Lasyaka Cake and Bakery. Di setiap kelazatannya selalu ada sedekah di dalamnya. Syukran hati minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.